3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sempat dan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa bertemu di sini dalam media Google Meet untuk diskusi tematik pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Baiklah, perkenankan saya Salvi Astuti sebagai moderator di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai kami kelompok 9. Nah, kami dari kelompok 9 kelas PAI 3G beranggotakan yang pertama saya sendiri Salvi Astuti dengan NIM 203111218. Kemudian selanjutnya ada saudari Gaib Sasofa Ramadhani dengan NIM 203111227, dan yang terakhir ada saudari Delia Tika Damayanti dengan NIM 203111236. Nah, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas untuk diskusi tematik di mana tema besar kita, tema umum kita yaitu manajemen transformasi. Nah, tugas kali ini merupakan tugas dari dosen kami Bapak Munadi dengan matkul manajemen pendidikan Islam. Untuk referensinya kita mengambil dari buku Handbook of Islamic Education oleh Holger Daun and Reza Artsman. Kemudian bab yang akan kita bahas nanti yaitu Islam, State, Civil Society, and Education. Baik, langsung saja ya. Jadi nanti kita diskusinya yaitu memaparkan bagian materi sesuai bagian yang sudah kita bagi ya. Kita bertiga nanti akan memaparkan materi masing-masing. Kemudian di setiap materinya akan ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi, di mana nanti materi-materi yang akan kita bahas yaitu ada 1. Civil Society as a Concept Idea. Yang kedua ada Associational Life or Type of Society. Yang ketiga ada Islamic Conception of Civil Society yang akan saya paparkan. Kemudian materi yang keempat ada Associational Dimension of Islamic Education yang terdiri dari Madrasah Relation from Medieval to Colonial Time, National Education in Post-Colonial State, dan Implication for the Civil Society Concept yang akan dipaparkan oleh saudari Delia Tika Damayanti. Kemudian yang kelima ada Islamic Education as a Source of Civility yang terdiri dari Integrative Function of Islamic Schools, Civic Education in Indonesian Islamic Schools, dan juga Bonding versus Bridging yang akan disampaikan oleh saudari Gaitsa. Kemudian yang terakhir, yang keenam ada Islamic Schools as Schools of Democracy yang terdiri dari Resisting the Secularization Paradigma, Religious Framework for Tolerance yang akan saya sampaikan kembali di gitu ya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ada Civil Society as a Contest Idea atau masyarakat sipil sebagai kontestasi atau sebagai ide yang diperebutkan. Sebelumnya, apa sih manajemen transformasi itu? Jika kita artikan per kata ya, manajemen itu kan berarti mengelola
atau mengatur atau pengkondisian gitu. Kemudian transformasi itu perubahan. Maka manajemen transformasi merupakan upaya yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim ataupun organisasi atau lembaga dalam merealisasikan perubahan di kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik tentunya secara efisien dan juga efektif. Jadi seperti itu ya tema besar kita. Lalu untuk masuk ke civil society as a context idea, apa sih masyarakat sipil itu? Nah, masyarakat sipil dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai masyarakat madani. Nah, masyarakat madani itu merupakan suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Masyarakat sipil ini dapat menyeimbangkan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Adapun menurut Dawam, dasar utama dari masyarakat sipil ini yaitu persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup. Lebih rincinya ya, jika kita rincikan, masyarakat sipil itu memiliki sikap yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, aspiratif, berpotensi, toleransi, juga bermotivasi, dan lain sebagainya. Pada intinya, masyarakat sipil ini merupakan masyarakat yang demokratis gitu ya, yang toleransi. Tuh. Nah, di antara para pendukung promosi demokrasi, masyarakat sipil telah menjadi landasan demokrasi yang berfungsi menyusul keberhasilan gerakan sosial pro-demokrasi dalam menggulingkan pemerintah komunis Eropa Timur pada akhir 1980-an. Masyarakat sipil ini sangat berpengaruh terhadap transformasi untuk mengubah dari rezim otoriter menjadi demokrasi yang sehat. Kemudian sekolah Islam telah menjadi fokus khusus untuk pembangunan internasional masyarakat, terutama pemerintah Amerika Serikat dalam upayanya untuk memperkuat masyarakat menjadi demokrasi. Rekomendasi kebijakan memiliki berbagai tujuan untuk meningkatkan akses sekolah, mereformasi kurikulum dan metode pengajaran, dan mempromosikan pendidikan sekuler sebagai penangkal pengaruh radikal yang dirasa terdapat dalam pendidikan Islam. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada associational life or type of society, atau kehidupan asosiasi atau masyarakat atau tipe masyarakat, maaf ya. Nah, apa sih asosiasi itu? Mungkin bagi beberapa orang mungkin ya sudah paham ya asosiasi, ada pula yang mungkin belum tahu apa itu asosiasi. Asosiasi itu secara umum merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, kepentingan bersama, tujuan yang sama. Jadi asosiasi itu suatu penggabungan atau penyatuan seperti itu. Saya ambil rujukan dari buku handbook tadi seperti ini. Seperti halnya dengan ide-ide besar lainnya yang berfungsi sebagai kerangka interpretatif bagi manusia, pemikiran dan tindakan, masyarakat sipil memiliki makna ganda dan terkadang kontradiktif. Meskipun kurangnya konsensus dalam literatur tentang masyarakat sipil tentang bagaimana tepatnya untuk mendefinisikan istilah, penggunaan konsep yang paling tepat saat ini yaitu untuk menggambarkan ranah tindakan warga negara antara individu dan negara. Kehidupan asosiasi ini menyoroti masyarakat sipil sebagai asosiasi sukarela, kehidupan nasional, sedangkan yang kedua itu kehidupan asosiasi itu menekankan jenis masyarakat tertentu yang dibentuk oleh
asosiasi ini membentuk atau mewujudkan masyarakat sipil tadi, di mana masyarakat sipil tadi merupakan masyarakat yang beradab gitu, beradab terhadap norma, nilai dan norma yang ada. Intinya masyarakat yang bisa diatur seperti itu ya. Kemudian masyarakat madani dalam aliran pemikiran ini adalah masyarakat yang baik, ditandai dengan norma-norma sosial yang konstruktif seperti kerjasama dan kepercayaan yang membantu mengakomodasi keragaman ke arah pluralisme. Oke, lanjut yang ketiga. Ada Islamic Conception of Civil Society, yang artinya konsepsi Islam dalam masyarakat sipil. Menurut Gellner 1994 yang berada dalam buku handbook tadi, berpendapat bahwa karena perkembangan struktur sosial politik yang demokratis dan pluralis bergantung pada privatisasi keyakinan agama, pengembangan ruang mandiri antara negara dan individu di mana masyarakat sipil mungkin ini sangat tidak mungkin terjadi di komunitas muslim. Hal ini sangat berbeda dengan penilaian dari beberapa kelompok lain, bahwa kebangkitan ekspresi Islam sering didorong oleh kecenderungan partisipasi publik yang lebih besar dalam proses politik. Meskipun tidak setiap ekspresi publik Islam mempromosikan politik partisipatif atau dipatuhi gagasan tentang kesopanan publik. Lalu Esposito dan Vol 1996 mencatat bahwa banyak area gerakan kebangkitan agama bertepatan dengan dan kadang-kadang memperkuat formasi sistem politik yang lebih demokratis. Sejumlah studi tentang sumber-sumber sivil pluralis dari tradisi Islam mengungkapkan banyak presiden sejarah, lembaga dan organisasi Islam yang tidak bergantung pada kontrol pemerintah dan menetapkan batas-batas kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Organisasi keagamaan ekstra negara seperti itu, termasuk ulama atau cendekiawan hukum Islam, banyak yang memandang penerimaan jabatan administratif sebagai hal yang tidak diinginkan dan sebagai bahaya bagi integritas agama mereka. Di sini, pendidikan Islam menempati tempat yang menonjol dalam wacana masyarakat sipil di Indonesia komunitas muslim, baik di tingkat asosiasi maupun dalam hal nilai-nilai sipil itu. Oke, itu tadi pemaparan dari saya. Mungkin bisa diberikan tanggapan atau pertanyaan yang saya paparkan tadi. Ini kan Mbak, ini kan di laptop juga itu di apa itu di. Baik, itu tadi pemaparan dari saya mengenai materi 1, 2, dan 3. Monggo yang mau menanggapi atau mungkin bertanya, silakan. Maaf Mbak, saya mau bertanya. Nama saya Gaitsa Sofa dengan NIM 203112227. Saya mau bertanya tentang apa sebenarnya hubungan masyarakat madani dengan kehidupan asosiasi dan juga terhadap pendidikan Islam. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Mbak. Oke, baik, terima kasih Saudari Gaisa untuk pertanyaannya. Gini, jika kita tarik lagi ya ke materi yang tadi, apa sih masyarakat madani gitu? Masyarakat madani itu kan masyarakat yang demokratis gitu ya, yang mungkin bisa menjadi contoh untuk dalam kehidupan bernegara gitu, dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan negara, tentunya yang negara memiliki yang berbentuk negara demokrasi. Kemudian kehidupan asosiasi itu merupakan kehidupan masyarakat yang dimana mereka itu mempunyai tujuan yang sama dan berusaha untuk bersatu untuk mewujudkan tujuan tersebut gitu. Lalu pendidikan Islam, jadi
hubungannya dengan pendidikan Islam, apabila kita dalam pendidikan Islam itu diajarkan tentang demokrasi itu juga ya, itu bisa mewujudkan kehidupan asosiasi yang nyata. Jadi kita bisa mewujudkan suatu negara, khususnya negara Indonesia yang demokratis, yang toleransi gitu, melalui pendidikan Islam yang akan kita kaji nanti gitu, yang akan kita laksanakan nanti. Jadi agamanya kena, negaranya juga bisa oke gitu. Mungkin begitu Mbak Kaisa. Cukup Mbak jawabannya, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Sudah ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya tadi ada Associational Dimension of Islamic Education, materi keempat. Maaf tadi salah menyebut ya, akan dipaparkan oleh saudari Gaisa Sofa Ramadhani. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan.